bersama dengan Ibu. Tahun pelajaran kali ini sangat berbeda dengan tahun kemarin. 6 bulan ke depan kita akan belajar secara online. Tetap semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa kalian siapkan buku-buku pelajaran kalian dan jangan lupa juga selalu berdoa. Oke? Kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pagi ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Pada pembelajaran pertama ini kita akan membahas muatan materi bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Yang akan kita pelajari yaitu kita akan mencari informasi tentang keragaman budaya, menanggapi keragaman budaya di lingkungan sekitar, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks, mengumpulkan informasi alat musik tradisional Indonesia, serta melakukan percobaan tentang sumber bumi. Nah, yang pertama adalah kita akan mencari tahu. Tanyakanlah kepada teman-teman kalian dari mana mereka berasal. Berapa teman dari daerah yang sama dan berapa teman dari daerah yang berbeda. Kita akan mencari informasi tentang keragaman budaya. Di Indonesia tercatat sebagai salah satu negara paling beragam di dunia. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa terdapat 1.340 suku yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Selain suku bangsa asli Indonesia, ada pula suku bangsa keturunan, misalnya keturunan Tiongkok, India, Arab, dan Eropa. Setiap suku tersebut mempunyai kekhasan tersendiri. Beberapa unsur kebudayaan menjadi pembeda antara suku satu dengan suku lain di Indonesia, yaitu bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, dan batas lingkungan. Nah, kalian lakukan wawancara dengan teman-teman sekelas kalian. Kita akan bagi menjadi per kelompok ya. Jadi satu kelompok terdiri paling sedikit 3 orang. Kalian akan mewawancarai teman-teman kalian mengenai asal budaya dari daerah mereka masing-masing. Kemudian catatlah hasil wawancara kalian dalam bentuk tabel seperti ini contohnya ya, dibuat kolom-kolomnya nomor, kolom nama teman, asal daerah, dan apakah daerahnya tersebut ada upacara adat serta makanan khasnya. Oke, selanjutnya kita akan menanggapi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Keragaman budaya di Indonesia harus dijaga ya anak-anak dengan saling menghargai perbedaan. Saling menghargai dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang akan menciptakan kedamaian serta ketentraman. Sikap menghargai perbedaan dapat mencegah perpecahan bangsa. Sebelumnya tadi kamu telah melakukan wawancara ya tentang kebudayaan dari beberapa teman-teman kalian, asal daerah mereka ya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya jawablah pertanyaan ini. Setelah tadi kalian sudah melakukan wawancara, kalian silakan menjawab pertanyaan berikut. Ditulis ya di dalam buku kalian, dalam buku tulis, kemudian nanti jawabannya silakan kalian kirim di dalam classroom. Yang pertama, apa akibat tidak menghargai keragaman? Nah, apa ya? Tadi sudah ya, sudah Ibu katakan bahwa keragaman itu adalah salah satu kekayaan negara kita. Tapi apa akibatnya kalau kita tidak menghargai? Yang kedua,
Berikanlah dua cara yang dapat menumbuhkan rasa saling menghargai keragaman. Oke ya anak-anak? Dua pertanyaan itu kalian tulis di dalam buku tulis kalian, kemudian kalian foto dan dikirim melalui Classroom. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Kalian pernah belajar waktu di kelas 3 juga ya tentang gagasan pokok atau gagasan dan gagasan pendukung. Masih ingat? Ya. Gagasan pokok merupakan ide pokok, ya, merupakan ide pokok. Ide pokok atau ide utama yang terdapat di dalam suatu paragraf. Setiap paragraf pasti memiliki satu buah ide pokok atau gagasan pokok. Bisa terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kalau gagasan pendukung, ya gagasan pendukung adalah penjelasan-penjelasan yang mendukung ide pokok, ya. Biasanya gagasan pendukung itu banyak dalam satu paragraf, lebih dari satu. Oke, sekarang kita akan membaca teks upacara adat. Kemudian tulis gagasan utamanya dan pendukungnya dalam setiap paragraf tersebut dalam bentuk tabel ya. Oke, kita baca sama-sama. Upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Ada upacara adat untuk perkawinan, acara syukuran atas hasil panen, atau acara keagamaan. Salah satu contoh upacara adat yang ada di Indonesia antara lain Petron Anek Utana dan Sekaten. Upacara adat Petron Anek Utana merupakan upacara adat yang artinya turun tanah. Upacara adat ini biasanya dilakukan saat bayi berusia 44 hari. Upacara ini bertujuan agar sang bayi tumbuh sehat serta memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Upacara adat Petron Anek Utana dapat kita temui di Provinsi Aceh. Siapa yang pernah ke Aceh? Sementara upacara adat Sekaten adalah upacara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam di Surakarta dan Yogyakarta. Upacara adat Sekaten berlangsung selama 7 hari, dimulai dengan iring-iringan abdi dalam atau punggawa keraton, membawa 2 perangkat gamelan Jawa untuk ditempatkan di Masjid Agung. Acara puncak upacara adat ini adalah Grebeg Maulidan, yaitu acara pembagian gunungan yang terbuat dari beras ketan, makanan, buah-buahan, serta sayur-sayuran kepada masyarakat sebagai lambang keberkahan. Selama perayaan Sekaten diselenggarakan pasar malam selama 1 bulan. Oke, perhatikan contoh tabel di bawah ini, ya. Ini adalah contoh dari paragraf pertama. Gagasan pokoknya adalah keragaman budaya berupa upacara adat. Nah, gagasan pendukungnya ada 2. Fungsi upacara adat dan contoh upacara adat. Di sini bukan kalimat ya nak, ini adalah gagasan atau ide. Bisa dikembangkan, gagasan atau ide itu bisa dikembangkan menjadi beberapa kalimat ya. Jadi harus kalian pahami seperti itu. Bahwa sebuah kalimat itu adalah pengembangan dari sebuah ide atau gagasan. Nah, selanjutnya kalian akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ya, kita lanjut ke materi keragaman budaya. Seperti kalian ketahui ya nak, bahwa Indonesia kita, negara kita itu adalah negara yang sangat kaya. Siapa yang tahu kekayaannya di mana ya?
Ya, negara kita itu sangat kaya, diantaranya adalah kaya dengan keragaman alat musik. Alat musik setiap daerahnya itu sangat banyak ya. Contohnya seperti ini. Nah, kalian lihat? Ini adalah contoh alat musik dari daerah ya. Banyak, yang lainnya masih banyak lagi. Ada yang tahu ini berasal dari daerah mana? Oke, yang sudah tahu? Hebat ya. Ya betul, yang ini adalah angklung dan suling. Angklung dan suling berasal dari Jawa Barat. Nah, yang ini adalah sasando. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang ini adalah tipa. Tipa berasal dari Papua. Bagaimana cara angklung dimainkan? Sudah ada yang pernah memainkannya? Ya betul, angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian kalau suling dimainkan dengan cara ditiup. Sasando dimainkan dengan cara dipetik. Sedangkan tifa, ya kalau tifa, ya dimainkan dengan cara dipukul. Oke, kalian boleh cari alat musik yang lain ya dari daerah-daerah lain. Kemudian bagaimana cara memainkannya ya? Tulis dalam bentuk tabel ya nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalian tahu bunyi? Ada yang sudah belajar tentang bunyi? Iya, tadi alat musik yang kita sudah sebutkan itu semuanya mengeluarkan bunyi ya. Semua alat musik menghasilkan bunyi jika dimainkan. Seperti tadi, angklung dimainkannya dengan cara digoyangkan, maka akan timbul bunyi. Oke, bunyi bisa dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu disebutnya sumber bunyi. Contoh sumber bunyi yang lain, misalnya adalah senar gitar. Senar gitar yang dipetik, gamelan yang dipukul, atau pita suara yang bergetar. Seperti ketika ibu bicara ini, maka pita suara bergetar, maka akan keluar suara ya. Nah, kita akan mencoba melakukan percobaan membuat musik dengan air. Ya, membuat musik dengan air. Bagaimana caranya? Oke, sekarang kalian siapkan. Air 7 buah gelas bening, air, pewarna makanan, dan pensil kayu. Kemudian langkah-langkah kerjanya. Susunlah gelas-gelas membentuk barisan. Gelas pertama diisi air hampir penuh, gelas kedua diisi air lebih sedikit, dan seterusnya. Tambahkan pewarna makanan. Setiap gelasnya berbeda ya nak ya. Susun gelas menurut tangga nada. Kemudian ketuklah gelas-gelas tersebut dengan pensil. Nah, oke, apa yang akan terjadi? Oke, selanjutnya percobaan itu kalian kerjakan ya, kalian lakukan. Divideokan ya nak ya. Divideokan, kemudian nanti videonya kalian kirim di Google Classroom. Oke ya. Nah, pembelajaran pertama kita sudah berakhir. Apa yang bisa kalian simpulkan dari materi pembelajaran satu ini? Ada yang sudah bisa menyimpulkan? Oke, Ibu bantu ya. Ya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tadi kita mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, IPS. IPS kita mempelajari tentang keragaman budaya negara kita, yaitu negara Indonesia. Apa yang kita pelajari tentang upacara adat di setiap daerah, atau yang baru kita bahas tadi adalah upacara adat di Aceh dan di Jawa Tengah, serta macam-macam alat musik daerah. Kemudian muatan IPA, kita mempelajari tentang sumber bunyi dan bagaimana cara bunyi dihasilkan. Oke anak-anak,
Sampai sini materi kita. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang kedua, ya. Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kita masuk kepada pembelajaran yang kedua. Sub tema 1, tema 1. Masih tentang keberagaman budaya bangsaku. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi PKN dan SBDP, yaitu menjelaskan contoh persatuan dan kesatuan dalam keragaman serta mempraktekkan gerakan dasar tari Bungo Jengpa. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu sikap peduli dan sikap santun. Oke, ayo kita mengamati. Indonesia merupakan negara yang punya keragaman budaya seperti yang kalian ketahui ya. Di antaranya adalah adat rumah adat. Seluruh provinsi di Indonesia memiliki rumah adat. Siapa yang tahu rumah adat mana saja yang kalian pernah datangi? Ya, kalau kalian ingin mengetahui rumah-rumah adat, kalian bisa datang ke Taman Mini Indonesia Indah yang ada di Jakarta Timur. Di sana banyak rumah-rumah adat dari seluruh provinsi. Ya, nah kita bisa tahu ya, rumah adat setiap provinsi itu memiliki ciri khas tersendiri. Setiap rumah adat juga memiliki makna atau arti yang berbeda. Oke, kalian perhatikan, Ibu akan menampilkan gambar dari beberapa rumah adat. Lihat ya, ini dari daerah mana rumah adatnya? Oke, ada yang tahu ini berasal dari mana? Oke, boleh dilihat nanti ya, cari tahu. Kalau masih tidak ingat, kalian boleh cari tahu rumah adat dari daerah mana ini ya. Nah, kalau yang ini masih nggak ingat juga, gampang sekali ya. Ini sangat terkenal karena sangat ciri khasnya itu sangat beda sekali dengan yang lain. Oke, kita masuk ke dalam materi PPKN, yaitu tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Keragaman apa? Seperti tadi contohnya, keragaman budaya, ya, budaya di negara kita itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah rumah adat. Kemudian yang sudah kita pelajari juga ada upacara adat, ada alat musik. Nah, bagaimana kita menyikapi keragaman tersebut? Bagaimana cara kita bisa bersatu dengan adanya keragaman tersebut? Oke, kita bisa baca teks Manado dalam perbedaan. Boleh kalian lihat nanti di Google Classroom ya. Kita bentuk menjadi 3 kelompok, satu kelompok 3 orang ya, 3 siswa. Kemudian kalian diskusikan dan jawab pertanyaan-pertanyaan setelah kalian membaca teks tersebut. Kemudian jawabannya itu kalian kirim di Classroom seperti biasa ya nak ya. Oke, kita lanjut. Kita baca sama-sama. Manado dalam perbedaan. Perbedaan suku, bahkan agama dapat menimbulkan perpecahan. Akan tetapi, salah satu kota di Indonesia yaitu Manado membangun cita toleran dalam kehidupan antar umat beragama. Banyak kalangan menilai kota Manado adalah daerah yang paling rukun, nyaman dan damai, serta layak dijadikan contoh oleh provinsi lain di Indonesia. Semboyan yang terkenal di kota ini yaitu Torang Samua Basudara, yang artinya kita semua bersaudara. Hal ini menunjukkan bahwa Manado menempatkan persaudaraan sebagai hal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Semboyan tersebut dikemukakan oleh mantan Gubernur Sulawesi Utara, Letjen Purnawirawan Mangindaan, sebagai pemersatu dalam menghindari konflik SARA. Apa itu SARA? Ya, SARA adalah suku, agama, ras, antar golongan.
pada tahun 1998-1999. Toleransi tinggi diperlihatkan saat perayaan hari besar keagamaan. Mereka juga waspada dan mawas diri terhadap upaya-upaya perpecahan yang dapat terjadi. Nilai kerjasama atau MAPA lulus mereka terapkan. Di Manado terdapat dua organisasi, yaitu BKSAUA atau Badan Kerjasama Antarumat Beragama dan BAMA atau Badan Musyawarah Antarumat Beragama, yang bekerja sama membangun komunikasi dua arah antara pemimpin agama dengan umat. Kedua organisasi ini melibatkan seluruh latar belakang agama yang ada. Oke ya. Nah, oke, selanjutnya dari teks yang kita sudah sama-sama baca tadi, di situ mengandung makna dari sila ketiga. Ya, apa maknanya? Apa makna dari sila ketiga Pancasila? Masih ingat kan? Sila dari ke-1 sampai ke-5 hafal masih? Harus ya, langsung hafal. Oke, yang kedua, apakah sila tersebut penting? Coba kalian jelaskan alasannya. Yang ketiga, berikan contoh-contoh sikap yang mengamalkan sila ketiga di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, kalian berikan contohnya. Itu tadi adalah kerja kelompok ya nak ya. Kalian diskusikan, kemudian kalian kirim jawabannya di Google Classroom. Oke, kita akan santai sejenak. Kita masuk ke materi SBDP, yaitu tentang mempraktekkan gerakan dasar tari bungo jempa. Gerakan yang pertama, hitungannya 4x8. Kalian perhatikan gambarnya ya nak? Oke, tangannya diangkat, itu angkat kedua tangan. Posisi tangan kanan lebih tinggi daripada tangan kiri. Kepala menoleh ke kanan, kedua kaki agak ditekuk, lalu bergantian untuk sebelah kiri. Hitungannya 4x8. Oke ya, nah seperti ini. Oke. Kita lanjut kepada gerakan yang kedua. Gerakan kedua, badan dan kepala menghadap serong ke kanan. Posisikan tangan seperti tampak pada gambar. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur, lalu bergantian untuk sebelah kiri. Hitungannya 2x8. Oke, nanti dipraktekkan di rumah ya, di rumah kalian. Oke, kita masuk kepada gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga, badan serong ke kiri dan ke kanan. Kedua telapak tangan bertepuk saat serong ke kiri, tangan kanan di atas. Begitu juga sebaliknya. Kaki jalan di tempat sambil diayun. Hitungannya 4x8. Oke, kita masuk gerakan yang terakhir, yaitu gerakan keempat. Kedua tangan memegang bahu, lalu didorong ke depan. Luruskan tangan dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Kaki kanan dan kiri maju ke depan secara bergantian. Hitungan 4x8. Oke, materi pembelajaran keduanya sudah selesai. Apa yang sudah kalian dapat hari ini? Menarik ya? Kalau tidak menarik, apa ya usulnya? Boleh kalian usulkan ya? Silakan supaya pembelajaran kita lebih menarik lagi. Oke anak-anak, sampai bertemu dengan pembelajaran yang ketiga ya. Sampai jumpa. Hai anak-anak, sampai berjumpa kembali. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran ketiga, yaitu di tema 1, subtema 1,
masih tentang keberagaman budaya bangsa kita. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung dalam teks, menjelaskan aturan bermain bentengan dan gerobak sodor, serta melakukan percobaan peramatan bunyi. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu sikap peduli dan sikap santai. Oke, siapa yang pernah tahu jenis-jenis permainan tradisional? Hampir setiap daerah memiliki permainan tradisional, ya. Salah satunya adalah gobak sodor. Pernah kamu bermain gobak sodor, nak? Oke, gobak sodor adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok. Ada kelompok pemain dan juga kelompok penjaga. Setiap permainan tradisional memiliki aturan yang wajib dipatuhi oleh para pemain. Ya, oke, kita lanjut. Bagaimana peraturan permainan tersebut? Kita cari tahu nanti ya. Oke, yang pertama kita akan mencari tahu tentang permainan bentengan. Aturan permainan bentengan. Permainan bentengan ini memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Permainan bentengan dimainkan secara berkelompok. Dalam permainan ini, para pemain berusaha dalam mempertahankan benteng. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau yang merebut benteng lawan. Permainan ini banyak manfaatnya loh. Salah satunya yaitu melatih kerjasama para pemain. Seluruh pemain bekerja sama menjaga benteng dari kelompok lawan. Sebelum bermain, setiap kelompok akan menyusun strategi. Strategi tersebut berisi cara kelompok menjaga benteng ataupun langkah merebut benteng lawan. Nah, permainan ini juga melatih anak meningkatkan kreativitas, ya. Jadi kalian akan terlatih kreativitasnya ketika bermain bentengan. Oke, satu kelompok bisa terdiri dari 6 sampai 7 anak, ya. Dan dibutuhkan 2 pohon atau tiang sebagai benteng. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, kita lanjut ke permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor ini dilakukan oleh 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dilakukan di lapangan yang terbuka, ya, yang berbentuk persegi. Semua anggota kelompok harus menyeberang dan kembali lagi tanpa tersentuh oleh lawan atau oleh musuhnya. Oke, nah anak-anak, ketika kalian bermain, ya, sedang bermain bentengan, diperlukan komunikasi yang baik dengan teman. Komunikasi juga merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga rasa persatuan dan kerukunan. Ada berbagai cara untuk berkomunikasi, salah satunya yaitu dengan menggunakan telepon. Kalian udah gak asing lagi dengan kata telepon, ya. Nah, kalau telepon yang kalian tahu saat ini adalah telepon yang sudah modern. Pada zaman dahulu, telepon belum seperti itu. Ya, kalian bisa membuat telepon sederhana. Oke, kita lakukan percobaan membuat telepon sederhana. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah 2 buah gelas plastik bekas air minum, benang kasur 3 meter, peniti, lidi, gunting atau cutter. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah kalian bersihkan tutup gelas plastik dengan gunting atau cutter. Kemudian, buatlah lubang di bagian bawah gelas dengan peniti dan lidi. Masukkan benang kasur ke dalam lubang tersebut. Kemudian, hubungkan benang kasur dengan gelas yang lain. Panjang benang yang digunakan kira-kira 2-3 meter. Nah, teleponnya sudah jadi. Kemudian kalian berbicara di dalam gelas tersebut. Kalian diskusikan, ya, kalian diskusikan dengan teman kalian. Seperti biasa, kelompoknya, satu kelompok adalah 3 orang. Diskusikan. Tegangkanlah benang lalu bicaralah apakah temanmu dapat mendengar suaramu. Nah, kemudian lakukan yang kedua,
kendorkan benang, kemudian bicara. Apakah temanmu juga dapat mendengar suara kamu? Apakah fungsi benang pada telepon sederhana yang kamu buat? Nah, apa kesimpulannya? Kamu dapat mendengar suara teman kamu lewat telepon sederhana yang kamu buat karena salah satu sifat bunyi adalah dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui udara, air, maupun benda padat. Hal tersebut yang menyebabkan bunyi masih dapat terdengar meskipun jarak kita dengan sumber bunyi cukup jauh. Kecepatan rambatan bunyi yang tidak sama untuk setiap bahannya. Secara berurutan, cepat rambat bunyi dari yang paling cepat ke paling lambat adalah melalui benda padat, baru kemudian ke benda cair, selanjutnya ke benda gas. Oke ya? Sekarang coba kalian lakukan lagi percobaan berikut dengan medium yang lain. Kita coba bunyi merambat dilakukan dengan menggunakan batu yang diketuk-ketuk di udara, ya. Batu yang diketuk-ketuk di udara. Kemudian batu yang diketuk-ketuk di dalam air. Bagaimana bunyinya? Oke ya. Nah, selanjutnya kalian bisa mencoba dari ketiga percobaan yang tadi, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, tuliskan perbedaan dan persamaan rambatan bunyi pada kedua kegiatan tersebut. Yang kedua, media manakah yang memudahkan bunyi merambat dengan cepat? Apakah kedua kegiatan menghasilkan bunyi yang sama? Mengapa demikian? Apakah media mempengaruhi perambatan bunyi? Oke, jelaskan pendapat kalian. Ya, seperti biasa, kalian lakukan kegiatan tersebut dengan divideokan, kemudian jawaban kalian tulis dalam buku tulis kalian, dipoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Oke anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran ketiga kita akan lanjutkan lagi pada pembelajaran yang keempat. Sampai jumpa. Hai, semangat pagi. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Udah berapa lama ya kita nggak masuk sekolah? Lama banget rasanya. Seperti sudah bertahun-tahun. Pasti anak-anak di rumah udah bete, galau. Bahkan kalau kata anak zaman sekarang itu gabut sama bu guru juga. Untuk mengisi waktu luang kalian di rumah, kalian bisa dengan bermain-main. Seperti yang sekarang nih, kita mau main nada dari gelas-gelas ini. Alatnya mudah, gelas, sendok, air. Nah, langkah pertama, kita sediakan air ini. Bu guru sengaja nih, tadi ada sisa teh. Nah, kita isi di sini biar ada warnanya. Kita bisa memanfaatkan banyak alat ya. Ini seperti ini, Bu guru pakai corong dari gelas plastik bekas. Nah, seperti ini sudah berwarna. Tinggal kita beri ke masing-masing gelasnya, diisi air. Gelas pertama penuh. Berikutnya disesuaikan, dikurangi volumenya. Kita isi semuanya. Nah, isi berbeda volumenya, tinggal kalian sesuaikan ya. Oke. Nah, sekarang kita tes yuk nadanya satu-satu. Sekarang tebak, nada apa ini? Apa
Apa? Yes, betul. Tukang bakso. Nah, sekarang kita coba yuk memainkan nada-nadanya. Setiap pagi, bukan. Setiap hari aku bangun pagi, cuci piring, aku ngepel mandi. Setiap hari. Selain gelas-gelas ini, kalian bisa memadukannya dengan benda-benda lain yang ada di rumah, misalnya gelet. Contohnya ya. Bayangin aja kalian lagi nge-DJ. Oke, sekian. Selamat mencoba di rumah. Setelah selesai bermain, nada-nada ini rapikan lagi ya. Dibereskan, dicuci, dirapikan, dan disimpan di tempatnya. Oke, salam semangat. Tetap berkarya. Sampai jumpa.